Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyata hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Abdul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi kita kembali mengingatkan tentang hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu." Barang siapa, kata Nabi, yang pergi ke masjid, berangkat menuju ke masjid, niatnya tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk mempelajari agama ini, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan tersebut, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala yang sempurna. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ta'lim ini, kita keluar dari masjid yang mulia ini, kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yaitu dahsyatnya syafaat Al-Qur'anil Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang amal-amal perbuatannya, dan ternyata amal-amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka bergembiralah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ketika ada seseorang yang dipanggil di hadapan Allah, ditimbang amal-amalnya, ternyata amal-amal buruknya lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal baiknya. Kira-kira ini orang, bapak-bapak, masuk surga atau masuk neraka ini? Ditimbang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, surga atau neraka, Pak? Wah, semangat banget, neraka Pak Ustaz, ya. Maka orang tersebut bisa jadi akan dimasukkan di dalam api neraka. Ketika seseorang dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditimbang amal-amalnya, ternyata amal buruknya lebih banyak, maka kemudian dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah orang tersebut masih bisa selamat dari api neraka? Masih bisa enggak, Pak? Amalnya itu sudah, keburukannya banyak itu sudah. Hidupnya si milik kita, katanya
banyak berbuat maksiat gitu ya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira masih bisa selamat nggak ini Pak orang? Dengan apa caranya Pak? Dengan syafaat. Ya, orang tersebut masih bisa selamat Pak. Ya kalau dia mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan syafaat adalah pertolongan. Dan syafaat ini ya bisa jadi satu datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang ketika ditimbang amal-amalnya, ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal-amal baiknya. Ini orang mau dimasukkan ke dalam api neraka, maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, fa innahum ummati, mereka itu umatku ya Allah. Ya, maka diberikan syafaat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian orang tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Ini syafaat Nabi. Ada orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian diberikan syafaat oleh baginda Nabi, diangkat orang tersebut dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang pada hari kiamat kelak adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh penghuni surga untuk turun ke dalam api neraka. Lalu bagaimana Pak Ustadz, nanti kebakar di neraka? Tidak. Penghuni surga ketika masuk ke dalam api neraka tidak terbakar oleh api neraka. Apa yang dilakukan penghuni surga itu sampai turun dan terjun ke dalam api neraka? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penghuni surga ini, lihatlah di mana, apakah ada di antara penduduk neraka itu yang engkau kenal, yang menjadi sahabatmu dulu ketika engkau hidup di dunia, ketika di dalam hatinya terdapat keimanan kepadaku, maka berikan syafaat kepada mereka. Maka kemudian akan dicari, ya Allah, ini kawanku ya Allah, kamu kenal di mana? Di masjid Adua ya Allah, ini orang suka taklim, rajin kalau taklim ya Allah, berangkat itu pagi-pagi, kemudian kalau ya apa namanya duduk di majelis taklim paling depan, namun suka ngantuk-ngantuk ya Allah. Kamu kenal sama ini orang? Kenal sekali ya Allah. Maka kemudian berikanlah syafaat kepadanya, diselamatkan orang tersebut, diambil dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum, aku senang berjumpa dengan orang-orang baik, berjumpa dengan orang-orang soleh, walastu minhum, padahal aku bukanlah orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i senang berjumpa, kenalan dengan orang-orang yang baik? Asa an adala bihimus syafa'ah, karena kalau kita kenal dengan orang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tersebut mengingat kita, orang tersebut mengenal kita pada hari kiamat, kemudian kita na'udzubillahi min dzalik, seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, ternyata ada kenalannya orang-orang baik, orang baik tersebut akan memberikan syafaat kepadanya sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbanyak saudara-saudara yang soleh, teman-teman yang baik, datang ke majelis-majelis taklim, kita berkenalan dengan orang-orang baik agar kita diingat sehingga kemudian apa? Kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Kita berdoa kepada Allah, kita yang bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat kita. Namun amal-amal yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjamin amal-amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, disebut manusia, yaitu al-insan, makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kadang-kadang kita beramal, masuk ke dalam hati kita kesombongan, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ternyata amal-amal ibadah kita hangus karena kesombongan kita, karena riya kita, ingin dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu penting dalam hidup ini untuk mencari syafaat-syafaat. Sehingga kemudian apa? Ada ya kemungkinan ketika kita kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat-syafaat tersebut. Kemudian